Sudah lengkap kayaknya ya? 9 orang kita kan ya? Iya, Bu. Sudah siap lengkap, Bu. Oke, lengkap berarti. Baik, kita mulai. Recordnya juga sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Baik, Bapak Ibu, pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk bertemu lagi di tempat ini ya, di layar yang kecil-kecil ini gitu ya, untuk melanjutkan aktivitas kita dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 77. Angkatan 77 itu Donggala. Ya. Baik, Bapak Ibu, semoga semua dalam keadaan sehat gitu ya. Tidak kurang satu apa. Yang puasa masih tetap kuat berpuasa. Yang tidak puasa selamat menikmati apa yang ada, hidangan yang ada di sebelah kalau ada gitu ya. Jangan dikasih lihat, nanti saya pengen ya. Jadi tapi saya rasa kelihatannya sudah segar semua ini ya. Sudah menyatu nyawa dengan jiwa raganya gitu, sudah baku dapat. Nah, kecuali nanti kalau pagi, pertemuan pagi ya itu. Ini sudah semangatnya ini jam begini, jam semangat. Baik, Bapak Ibu, sambil cek sound gitu ya, kemarin ada yang tidak bisa bunyi speakernya dari pembelajaran awal sampai akhir. Donggala juga kalau tidak salah kemarin, angkatan 75 itu Donggala ya. Oh, Parigi ya. Oke, itu tidak bisa. Oke, sekarang saya mau tanya dulu. Pak Agus, bagaimana kabar Pak Agus? Baik, Ibu. Oke, baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat, Ibu. Ya. Oke, baik. Baik juga jaringan. Oke, terima kasih Pak Agus. Selanjutnya Pak Hasrul. Alhamdulillah baik, Bu. Baik ya. Oke. Mudah-mudahan jaringannya juga ikut baik ini. Oke, terima kasih Amin, Pak amin. Hasrul. Ya, amin. Sama-sama, Bu. Bu Sonia, bagaimana kabar Ibu Sonia? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, oke. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Sonia. Ibu Ya, Bu, Nipu, makasih. apa kabar? Baik, Bu. Baik. Baik. Baik ya, oke. Jaringannya bagus juga. Oke, terima kasih Ibu Wiwi. Selanjutnya Pak Taufik. Nah, suaranya tidak ada nih. Atau telinga saya yang salah nih. Yang lain dengar suaranya Pak Taufik? Saya juga Tidak kedengaran, Bu. Oh, tidak kedengaran, Pak. Belum ada? Ya, oke. Pak Taufik silahkan diperbaiki dulu perangkatnya. Oke, Ibu Ari Sulastri, bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Mudah-mudahan jaringannya baik sampai selesai ya. Selanjutnya Ibu Juliana. Ya, Ibu. Bagaimana? Sehat-sehat, Ibu? Puji Tuhan, Ibu. Sehat-sehat. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Ibu Juliana. Selanjutnya Ibu Eni Dharma Susanti. Iya, alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Baik ya. Oke, jaringannya juga bagus. Ibu Reski selanjutnya. Alhamdulillah baik, Ibu. Baik ya. Oke, tapi suaranya agak jauh-jauh, agak putus-putus. Oke, Pak Taufik, coba dites lagi Pak Taufik. Tes. Sudah ada? Ya, oke. Nah, ini baru. Aduh, memang kalau artis ini ya tidak boleh salah-salah itu. Harus pasang podcastnya itu memang harus lengkap gitu ya. Oke, baik. Akhirnya ya, saya sudah dengar suaranya semua. Baik, alhamdulillah kita lanjut dengan materi di agenda 2. Sekarang saya ingin mendengarkan pemaparan dari tugas yang saya berikan. Pertama tugas kelompok dulu ya. Tugas kelompok dulu. Silakan
Kayaknya kelompok 1 Pak Agus Wasana, kelompok 2 Pak Hasrul. Ya. Ya. Oke, disiapkan ya. Disiapkan tugas-tugasnya baik individu maupun kelompok. Silakan kalau sudah siap Pak Agus silakan memaparkan tugas kelompoknya. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik Ibu, kelihatan saya punya ini Ya, Ibu. sudah. Ya. Ya, sudah. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil tugas kelompok 1. Nama-nama kelompok 1 yang pertama saya sendiri dengan anggota Ibu Eni Dharma Susanti, Ibu Juliana Morika Misi, dengan Ibu Ari Sulastri. Penerapan nilai-nilai dasar PNS atau ASN di instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan SDN 20 Banawa. Sebagai ASN, hendaknya kita paham dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN di instansi unit masing-masing. Di sini kami sebagai kelompok 1 akan mencoba mengidentifikasi dan menganalisis penerapan nilai-nilai dasar PNS di instansi yang kami berempat telah sepakati akan mengambil unit kerja SDN 20 Banawa. Adapun nilai-nilai dasar ASN yang akan kami deskripsikan antara lain, yang pertama akuntabilitas. Setelah kami menganalisis penerapan nilai dasar akuntabilitas di lingkungan sekolah sebagai seorang tenaga pendidik, yaitu melakukan penilaian hasil belajar sesuai dengan pedoman penilaian, mampu mempertanggungjawabkan keilmuan yang dimiliki dan meningkatkan kualitas mutu peserta didik. Dari hasil pengamatan kami, saat ini tidak sedikit tenaga pendidik melakukan penilaian hasil belajar yang tidak sesuai dengan hasil belajar murni peserta didik. Hal ini disebabkan karena jika guru mengambil nilai murni hasil belajar peserta didik, maka tidak menutup kemungkinan banyak siswa yang nilai hasil belajarnya tidak lulus atau tidak mencapai KKM yang ditetapkan, yang akan menyebabkan siswa tersebut bisa saja tidak naik kelas. Nah, hal ini tentunya membawa harapan bagi kita bagaimana kemudian hal tersebut tidak terjadi lagi, karena kami sebagai tenaga pendidik mengharapkan output dari sekolah kita menjadi manusia yang berkualitas, bukan hanya sekedar nilai, tapi benar-benar sesuai dengan isinya. Adapun langkah-langkah yang dapat kita tempuh untuk mewujudkan hal tersebut dengan cara tetap konsisten dalam mengikuti pedoman penilaian. Apapun hasil belajar siswa, itulah yang ditulis dalam format penilaian. Kita agar menjadi motivasi juga untuk diri kita. Bagaimana kita berusaha agar ada peningkatan nilai belajar siswa. Bisa juga dengan cara mengubah metode belajar, menambah penggunaan media belajar yang menarik serta mudah dipahami oleh siswa, sehingga nilai hasil belajarnya juga dapat meningkat. Sehingga tercapailah apa yang diharapkan untuk meningkatkan mutu peserta didik kita. Yang kedua, nasionalisme. Sedangkan dari nilai dasar nasionalisme dapat diaktualisasikan dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap siswa karena perbedaan tingkat kecerdasan dan keterampilan siswa. Dari fakta yang ada, sebagian besar tenaga pendidik tentu akan lebih mudah memahami serta berkomunikasi dengan siswa yang cerdas, terampil, dan sedikit mengabaikan siswa yang kurang. Akan tetapi, seharusnya
tenaga pendidik justru lebih banyak fokus kepada siswa yang kurang tanpa mengabaikan siswa yang cerdas. Karena sebenarnya siswa yang kurang dari segi akademik, mereka cenderung merasa tidak dihiraukan, sehingga mereka tidak ada sama sekali motivasi untuk berubah. Maka dari itu, berikanlah perhatian yang lebih, serta berkomunikasilah dengan siswa yang kurang, agar kita bisa memahami apa kira-kira yang menjadi kendala atau masalah mereka, sehingga mereka kurang dari segi akademik maupun keterampilan. Sebab pendekatan personal juga penting dilakukan oleh tenaga pendidik, mengingat setiap siswa memiliki masalah yang berbeda-beda, baik dari segi dukungan orang tua, motivasi siswa kurang, atau bisa jadi karena mereka memiliki masalah yang mereka sama sekali tidak paham bagaimana jalan keluarnya. Kemudian yang ketiga, etika publik. Sebagai tenaga pendidik, membangun komunikasi yang baik dengan siswa, rekan kerja, orang tua atau wali siswa, dan masyarakat adalah salah satu etika yang harus dimiliki, serta bagaimana memperlakukan siswa sebagai partner dalam proses belajar mengajar. Tidak banyak tenaga pendidik yang memiliki kemampuan ini, selain karena memang kondisi masyarakat atau orang tua siswa kurang memberikan perhatiannya terhadap sekolah. Mereka juga cenderung berpikir bahwa tugas mengajar dan mendidik itu adalah tugas guru di sekolah. Justru sebenarnya keluargalah yang menjadi lingkungan belajar pertama bagi siswa yang bisa membawa pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan apa yang diterima di lingkungan sekolah. Sebab pertama kali siswa belajar itu dari apa yang mereka amati. Kemudian mereka tiru dari apa yang mereka alami atau dilihat di keluarganya. Jadi ketika lingkungan keluarganya apatis, akan susah juga mendidik siswa tersebut di sekolah karena semua dilimpahkan ke sekolah. Padahal waktu belajar di sekolah itu kurun waktunya agak sempit. Jadi untuk membiasakan siswa juga akan sulit jika tidak mulai dari pendidikan awal dari keluarga. Seharusnya tenaga pendidik dan orang tua atau masyarakat bisa membangun komunikasi yang baik agar kita bisa bekerja sama dalam mendidik anak mereka. Kita sebagai tenaga pendidik menjalankan tugas kami di sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan harapan apa yang kita berikan kepada anak didik kami dapat mereka bawa pulang ke rumah dengan benar-benar menerapkan apa yang mereka pelajari di sekolah. Begitu pula sebaliknya, kita sebagai tenaga pendidik berharap sikap yang dibawa siswa dari rumah merupakan sikap yang benar-benar diajarkan di rumah, untuk taat pada guru dan aturan yang berlaku di sekolah. Dengan jalan ini kita mengharapkan siswa itu tidak menjadi bingung dengan didikan yang mereka terima di sekolah, di rumah, karena arah sejalan dengan etika atau moral yang mereka dapatkan dari pendidikan sekolahnya. Kemudian yang keempat, komitmen mutu. Kaitannya dengan nilai komitmen mutu, guru sebagai tenaga pendidik hendaknya melakukan inovasi dalam pembelajaran guna meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun kondisi yang saat ini terjadi, inovasi pembelajaran jarang sekali dilakukan. Sering sekali kita melihat dalam proses pembelajaran, guru hanya menerapkan metode ceramah dan penugasan saja. Padahal banyak sekali metode-metode belajar yang bisa digunakan dalam kelas dengan menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Selain metode, media juga sangat diperlukan untuk menarik minat belajar siswa. Dengan media yang menarik, materi pembelajaran yang kita sampaikan itu sudah terekam di memori peserta didik. Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat terlaksana tanpa memberikan kesempatan sebesar-besarnya pada sekolah yang merupakan ujung tombak terdepan untuk terlibat aktif secara mandiri mengambil keputusan tentang pendidikan. Sekolah harus menjadi bagian utama, sedangkan masyarakat dituntut partisipasinya dalam peningkatan mutu yang telah menjadi komitmen sekolah demi kemajuan masyarakat. Standar penjaminan mutu pada setiap sekolah adalah efektif atau tepat sasaran, efisien atau tepat guna, inovatif, dan berorientasi mutu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah anti korupsi. Pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah sebenarnya merupakan cara untuk mengatasi mentalitas
dan sikap dasar yang mengarah pada tindakan korupsi yang curang. Dalam proses pembelajaran misalnya, seorang siswa yang menyontek saat ujian, sebenarnya ini adalah tindakan korupsi nyata yang dilakukan dalam skala kecil. Tidak disiplin pada waktu, penerimaan peserta didik yang dilakukan dengan curang, manipulasi nilai, gratifikasi, dan sebagainya, merupakan tindakan korupsi kecil yang ada di lingkungan pendidikan. Ada 9 nilai anti korupsi yang penting diajarkan kepada peserta didik untuk membantu membentengi dari sikap korupsi. Sikap-sikap tersebut diantaranya adalah kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian. Mungkin demikian yang bisa saya paparkan untuk kelompok 1, Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Saya mau nanti satu kali saja komentarnya ya. Silakan Pak Hasrul juga memaparkan laporan kelompoknya. Silakan Pak Hasrul. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya, Bu? Ya, kedengaran Pak. Terima kasih. Kami dari kelompok 2 terdiri atas saya sebagai Ketua Kelompok, Muhammad Hasrul Islam Masih, anggota Niputu Wikwinarti SPD, Reski Agustina SKM, Sonia SKM, dan Bapak Taufik Wahyudi SIZ, Sarjana Gizi. Pada kesempatan ini, sesuai kesepakatan kami dari semua anggota kelompok, kami mengangkat isu tentang yang berada di Puskesmas, Bu, tapi kami tidak mencantumkan judulnya di sini. Dan sebagai awal kami menampilkan dulu pengertian dari nilai-nilai aneka. Ini mungkin kita sudah bisa tahu bersama ya, jadi mungkin saya bisa bacakan lagi. Dan masuk ke pokok permasalahan, yaitu menganalisis nilai-nilai aneka yang terjadi di Puskesmas. Yang pertama, masih deskripsi permasalahannya, yaitu masih ada pegawai terlambat apel pagi. Ini hasil diskusi kami, itu dia masuk di nilai akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi. Yang kedua, beberapa pegawai pulang sebelum jam kerja selesai. Ini masuk di akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi. Terus yang ketiga, tata cara berpakaian pegawai yang tidak mengikuti etiket berpakaian yang berlaku, misalkan tidak memasukkan baju ke dalam celana. Itu dia masuk di akuntabilitas dan komitmen mutu. Serta yang keempat, deskripsi permasalahannya, beberapa petugas belum menerapkan etika pelayanan, etika publik secara optimal. Ini dia masuk di etika publik dan komitmen mutu. Dan yang berikutnya, berdasarkan hasil diskusi kami lagi, kami mengangkat kegiatan dan tahapan kegiatan dari masing-masing deskripsi permasalahan tersebut. Yang pertama yaitu permasalahannya masih ada pegawai terlambat apel pagi, seperti yang tadi, dan kegiatannya yaitu mengadakan rapat. Kami masuk ini berdasarkan diskusi kami lagi, tahapan-tahapan kegiatan. Yang pertama, membuat agenda rapat mengenai kedisiplinan pegawai dalam bekerja. Yang kedua, mengumpulkan saran-saran atau masukan dari para peserta rapat. Yang ketiga, memilih opsi terbaik dari saran-saran yang diberikan. Yang keempat, melaksanakan kesepakatan rapat dan memberi sanksi tegas bagi para pelanggar. Dan permasalahan yang kedua,
beberapa pegawai pulang sebelum jam kerja selesai. Kegiatannya yaitu sosialisasi menggunakan absen fingerprint atau sidik jari. Tahap kegiatannya mengadakan sosialisasi mengenai penerapan absen berupa sidik jari atau fingerprint. Yang kedua, memberi aturan waktu mengenai waktu jam datang dan jam pulang. Yang ketiga, bagi yang melanggar memperoleh sanksi tegas berdasarkan aturan yang berlaku. Permasalahan yang ketiga, tata cara berpakaian pegawai yang tidak mengikuti etiket berpakaian yang berlaku. Misalkan tidak memasukkan baju ke dalam celana. Kegiatannya sebagai pimpinan atau teman sejawat wajib saling mengingatkan atau menasehati. Dan di sini langkah-langkah yang diambil, sesama teman sejawat atau para pegawai wajib saling mengingatkan jika ada teman yang keliru. Yang kedua yaitu kesadaran dari setiap individu untuk menanamkan etiket berpakaian sesuai aturan di tempat kerja. Yang keempat, deskripsi permasalahan keempat, beberapa petugas belum menerapkan etika pelayanan, etika publik secara optimal. Kegiatannya setiap pegawai wajib memegang teguh etikat pelayanan masyarakat yang sopan dan santun. Langkah-langkahnya membuat kotak saran aduan masyarakat guna segala kekurangan yang ada di tempat kita bertugas dapat diperbaiki sehingga petugas dapat memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami, Bu. Saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasrul. Gitu ya. Jadi yang saya minta akuntabilitas dari penjabarannya, gitu ya. Indikator-indikatornya itu yang harusnya tertulis di dalam kolom-kolom itu ya, bukan di centrang-centrang itu, tapi indikatornya apa dituliskan di situ. Jadi nilai akuntabilitas yang mana itu yang belum terimplementasi ya di instansi tersebut gitu. Kemudian yang kelompok 1 kayaknya belum ada bagaimana solusi atau untuk perbaikannya, belum ada langkah-langkah perbaikan. Tadi saya tidak dengar atau memang belum ada, Pak Agus? Izin Bu, Ya. sebenarnya itu sudah ada langkah-langkah pemecahannya, namun tidak terlalu spesifik dan tidak terlalu tidak terlalu dideskripsikan. Ada tidak upayanya. Dibuat kolom sendiri ya? Ya, tidak Ibu, hanya dideskripsikan saja. Ya, oke. Jadi langsung satu kali menjelaskan akuntabilitas langsung dengan ini gitu ya, langsung apa yang harus dilakukan itu. Mestinya kan ada langkah-langkah gitu supaya kelihatan. Oke. Baik, tapi itu tadi ya, kalau di ini nanti adalah dalam rangka kita belajar gitu supaya nanti ketika Bapak Ibu membuat rancangan aktualisasi itu sudah tahu bahwa kegiatan yang apa itu berarti menerapkan nilai apa. Itu yang diminta adalah indikatornya, bukan nilai dasarnya ya, bukan nilai besarnya. Akuntabilitas tapi yang mana? Nasionalisme yang mana? Gitu ya. Oke, nasionalisme ketuhanan. Kemudian misalnya anti korupsi, kerja keras. Etika publik yang sopan misalnya itu. Jadi itu yang diminta dari sini. Jadi lebih rigid lagi ya, lebih detail gitu tentang nilai-nilai mana itu adalah indikatornya sudah. Karena indikatornya banyak gitu. Yang mana ini? Oke, etika publik yang mana gitu. Ya, jadi itu yang diminta. Jadi nanti ke depan mudah-mudahan sudah ada, tapi saya lihat yang di tugas-tugas itu sudah ada yang begitu detailnya gitu ya. Jadi nanti saya mau lihatkan, tapi di tugas individu. Yang di kelompok ini mungkin karena kelompok ya, jadi banyak kepala gitu, banyak mau, tapi sudah ini, jadi sehingga. Tapi itu saya tetap minta ketika saya minta mengidentifikasi dihubungkan dengan agenda 2, berarti bukan yang besarnya ya, bukan anekanya, tapi yang sudah terpecah ke dalam indikator-indikator. Jadi setiap perilaku itu indikatornya supaya latihan gitu ya, supaya nanti ketika membuat aktualisasi itu sudah biasa nih, sudah matching gitu ya.
Sama seperti ketika Bapak Ibu mengamati dari video, kemudian nilai apa yang muncul di situ, gitu ya, nilai-nilai apa yang terimplementasi dari video tersebut, gitu ya. Jadi yang tugas 1 untuk individu. Jadi begitu ya untuk tugas tugas kelompok tadi ini. Oke, baik. Ada yang mau berkomentar tentang tugas kelompok itu atau berkomentar tentang komentar saya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke presentasi tugas individu. Jadi ya, masukan saya adalah bagaimana Bapak Ibu lebih ke indikatornya nanti. Oke, baik. Kalau tidak ada, berarti kita langsung ke tugas individu yang pertama. Bukan yang rekaman ya, tapi yang menganalisis nilai-nilai yang ada di dalam tayangan. Oke. Ada yang sukarela mau angkat tangan atau saya tunjuk? Ada yang raise hand atau saya tunjuk? Kenapa jadi malah saling tatap ya? Sepertinya saling menghormati gitu ya, mempersilahkan yang satu Maaf, Bu. dengan yang. Maaf Bu, Oke, Pak kalau Hasrul. maaf Bu, kalau dari laptop saya tadi, Zoom saya Ya. belum terupdate karena saya memakai laptop karena laptop yang biasa saya pakai lagi berkendala, jadi saya pakai laptop yang lain yang Zoom-nya belum terupdate, jadi responnya tidak muncul. Oh gitu. Baik. Saya coba ya Bu ya. Ya, silakan. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Identifikasi nilai-nilai yang terkandung pada video. Tayangannya berupa kisah dokter yang jual rumah demi bangun rumah sakit gratis di atas kapal. Jadi di sini Pak, ada Bapak ada videonya, Pak? videonya. Mungkin Ada yang bisa putar videonya? Diputar dulu supaya kita mengingatkan kita semua. Ya, kalau bisa putar Pak, kalau tidak bisa putar, minta tolong temannya yang. Ya, bisa minta tolong siapa yang bisa? Pak Agus tidak punya videonya? Maaf Ibu, belum bisa caranya Bu. Oh. Iya Bu, sama Bu, belum bisa juga saya sebenarnya Bu. Cara menampilkannya di share screen untuk Ya, membagi duanya. Sebenarnya cuma ditutup dulu ini, nanti baru share videonya. Oh gitu. Ya. Boleh saya Stop coba share dulu. tampilkan dulu? Ya, Oke, silakan. Ya, Arsulastri ya. Ya, terima kasih. Mungkin Pak ini stop share dulu ya, atau tidak usah? Tidak usah barangkali. Terserah Ibu. Soalnya saya memakai perangkat lain Bu, jadi file linknya berada di laptop yang satu. Oke, silakan Ibu Sulastri, Ari Sulastri. Sebentar Bu, sebentar saya buka dulu videonya. Ya, oke. Ini Bu, bergantian ya share screen-nya. Kami serahkan anak kami kepada dokter. Berarti saya stop dulu Bu ya. Akan meninggal setelah operasi. Dan ketika operasi selesai. Ya. Oke, coba Pak, ini tutup dulu. Sekarang Ibu Ari Sulastri, ya. Ibu Ari sudah share? Aduh, kayaknya jaringanku ini Bu, lelet. Oke, yang jaringannya bagus siapa ya? Yang jaringannya bagus siapa? Ini sudah? Bisa tangis mereka. Orang tuanya sudah pasrah. Kami serahkan anak kami kepada dokter.
seolah-olah anaknya akan meninggal setelah operasi. Dan ketika operasi selesai, Anda bayangkan isak tangis mereka, kegembiraan mereka. Saya ikut larut di dalam kegembiraan mereka. Itu suatu pemandangan yang tidak mungkin saya lupakan di dalam kehidupan saya. Nama saya Dr. Lee Augustinus Darmawan. Saya adalah ahli bedah toraks, jantung, dan pembuluh darah. Saya adalah pendiri Yayasan Dokter Peduli atau Anda lebih mengenalnya sebagai Dr. Share pada tahun ini, tepatnya pada tanggal 19 November 2019, genap berusia 10 tahun. Saya pengen jadi dokter dari kecil. Adik saya ketika berusia setahunan, diare 30-40 kali sehari. Kami Jaringan ya. Jaringan atau Ibu kasih mati suaranya ini? malam 2 hari. Secara teoritis medis itu sudah sangat terlambat. Anak datang dalam keadaan jelek, lalu operasi dilakukan, anak sembuh. Bukan keadaan dokternya, tapi ada kuasa ilahi yang melindungi anak ini. Saya terdorong untuk memberikan bantuan kepada mereka yang jauh dari Jakarta. Caranya bagaimana? Caranya adalah membawa seluruh peralatan yang dibutuhkan ke sana, sikatnya sebuah rumah sakit. Untuk bawa rumah sakit dari Jakarta ke tempat-tempat yang jauh itu, kita butuhkan alat angkut. Mengingat negara kita adalah sebuah negara kepulauan, yang paling masuk akal adalah membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal. Ketika saya ceritakan keinginan saya untuk membuat sebuah rumah sakit di atas sebuah kapal yang kecil, orang mengatakan itu tidak mungkin. Yang lebih berterus terang mengatakan kamu gila, gitu. Makanya lahirlah sebutan dokter gila bagi saya. Kapal berhasil saya beli di tahun 2010. Saya beli dengan menjual sebuah rumah saya. Penghasilan saya sebagai ahli bedah, setiap bulannya saya sisihkan ini untuk kelangsungan hidup keluarga, yang sisanya dipakai untuk memodifikasi kapal, ubahnya, merombaknya menjadi sebuah rumah sakit. Pada tanggal 16 Maret 2013, kami melakukan pelayaran perdana ke salah satu pulau di Kepulauan Seribu, Jakarta. Tepatnya di Pulau Panggang. Itu pertama kali saya melakukan operasi di atas sebuah kapal di rumah sakit apung kita yang pertama. Kalau mendukung barangkali hanya keluarga saya ya, yang tidak pernah mengomel. Saya menggunakan uang begitu banyak, menjual satu rumah, tidak pernah keluar kata-kata negatif dari mereka. Ini adalah pengorbanan keluarga yang kadang-kadang dilupakan orang. Orang cuma kenal saya, tapi sebetulnya kalau keluarga tidak mendukung, tidak menyokong, mungkin akan terjadi proyek yang begini, yang membutuhkan banyak pengorbanan. Pengorbanan finansial, pengorbanan waktu, pengorbanan kemampuan, dan korban perasaan. Ini adalah rumah sakit. Dan dengan demikian juga segala fasilitas yang ada di rumah sakit ini harus sesuai standar. Jadi kami ada kamar bedah 2 buah, kami ada laboratorium, kami ada X-ray, ruang perawatan 4 tempat tidur, ruang perawatan baby juga, ya. Jadi semuanya komplit lah.
paling saya ingat adalah pelayanan perdana kami ke Ketapang di Kalimantan Barat. Di sana saya ketemu dengan seorang anak yang berusia 2 tahun. Anaknya menderita sebuah penyakit yang garang, tumor pembuluh darah di lehernya sebelah kiri. Dan kalau itu dibiarkan bisa berakibat kematian. Operasi di samping ongkosnya tinggi, banyak yang tidak berhasil. Orang tuanya ketika mendengar kami datang dari Jakarta dan melakukan pembedahan di atas kapal, mereka datang ke kapal, menyerahkan anaknya ke kami dengan kata-kata yang sangat menggerakkan hati saya. Dokter, anak kami harus dioperasi dan kemungkinan tidak berhasilnya besar. Kami serahkan anak kami kepada dokter. Kami berterima kasih yang dokter tidak memungut biaya sama sekali. Dan kalaupun operasinya tidak berhasil, kami tidak akan menuntut dokter. Orang tuanya sudah pasrah seolah-olah anaknya akan meninggal setelah operasi. Dan ketika operasi selesai, anak diserahkan kepada orang tuanya. Anda bayangkan isak tangis mereka, kegembiraan mereka, rasa haru mereka. Saya ikut larut di dalam kegembiraan mereka, merasakan betapa kasihnya Tuhan kepada kita manusia. Itu suatu pemandangan yang tidak mungkin saya lupakan di dalam kehidupan saya. Saya harus akui operasi pembuluh darah yang besar seperti itu bukanlah suatu pekerjaan enteng. Tapi dengan bantuan Tuhan, operasi berhasil dengan baik dan anak ini hidup dan punya harapan hidup sama seperti anak-anak yang sebaya dia. Sebenarnya kalau kita melihat begitu banyak pulau-pulau yang belum terjelajahi, tidak mungkin dijelajahi oleh kami dengan kekuatan yang minim ini. Kita membutuhkan mungkin 100 kapal ya secara keseluruhan. Dan saya harap sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh orang Indonesia, benar-benar bisa dihadirkan. Dan ketika itu sudah hadir, Dr. Syed tidak dibutuhkan lagi. Oke. Terima kasih Ibu Ari Sulastri sudah membantu. Selanjutnya silakan dilanjutkan Pak Hasrul. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan identifikasi nilai-nilai yang terkandung pada video. Tayangannya adalah kisah dokter yang jual rumah demi bangun rumah sakit gratis di atas kapal. Ini kalau dari akuntabilitas, yang pertama dia masuk di indikator kepemimpinan, yang di mana kegiatan dokter tersebut dapat memberikan efek positif pada orang lain dengan dapat menyelamatkan anak yang mempunyai penyakit tumor, membuat orang tua anak menjadi bahagia, serta dokter larut dalam kegembiraan. Itu di awal video kayaknya. Yang kedua, transparansi. Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Dokter membuat sebuah yayasan peduli. Yang ketiga, konsistensi. Melakukan pelayanan gratis secara terus-menerus. Dan kita masuk ke nilai nasionalisme. Dari kisah dokter yang jual rumah demi bangun rumah sakit gratis di atas kapal, nilai nasionalismenya indikatornya 1, persatuan. Tanpa membeda-bedakan golongan dalam melakukan pelayanan bagi yang membutuhkan. Dokter melakukan pelayanan sampai Kalimantan Barat, yaitu di Ketapang. Dan indikator yang kedua, ketuhanan. Nilai ketuhanan. Dengan peduli kepada orang lain, dokter mewujudkan nilai ketuhanan sebagai bentuk rasa sesama ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Terus masuk ke nilai etika publik. Saya mengambil satu saja, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Itu dokternya dalam melakukan pelayanan tetap dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Terus masuk ke nilai komitmen mutu. Dari tayangan yang ada, saya mengambil nilai komitmen mutunya itu
dalam melakukan pembedaan anak yang mempunyai penyakit tumor, dokter melakukan dengan profesional dan maaf ini perawatan yang sesuai prosedur. Terus terus nilai terakhir yaitu anti korupsi. Dari tayangan yang ada yaitu dokter dalam melakukan pelayanan tidak memungut biaya sepeser pun. Terus yang pengalaman yang berharga yang dapat diambil dari tayangan video. Yang pertama, bahwa indahnya menolong sesama. Yang kedua, kalau bukan kita yang menolong atau memajukan negeri ini, siapa lagi? Yang ketiga, ini poin penting, makanya saya tebalkan. Pengorbanan yang cukup besar untuk sesuatu yang manfaatnya lebih besar dan dapat dinikmati bukan cuma diri sendiri. Yang keempat, untuk di bidang kesehatan menjadi motivasi untuk melakukan pelayanan optimal. Yang kelima, jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. 6. Kesadaran akan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, keyakinan dalam berbuat baik pasti akan menghasilkan yang baik. Terima kasih Bu, mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasrul ya. Kemudian ini model yang dari Pak Hasrul. Sekarang saya mau minta Pak Agus Swasana menampilkan tugasnya ya, Pak Agus. Baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Maaf Ibu, kelihatan saya punya ini Bu, screen. Ya, sudah kelihatan. Ya. Ya, baik Ibu, saya lanjut. Ya, terima kasih Ibu. Ya. Analisis nilai-nilai dasar yang terdapat dalam tayangan video. Yang pertama, nilai dasar akuntabilitas. Indikatornya yang pertama adalah tanggung jawab. Keterangan atau contohnya adalah yang dilakukan dokter tersebut adalah menyelesaikan pekerjaan dan tugas secara tuntas dengan hasil yang terbaik serta mampu mempertanggungjawabkannya. Kemudian indikator yang kedua tentang akuntabilitas adalah orientasi publik. Contohnya adalah mengutamakan kepentingan masyarakat atau umum di atas kepentingan pribadinya. Kemudian indikator berikutnya yaitu adil, melayani atau mengobati pasien tanpa diskriminasi atau membeda-bedakan latar belakang pasien. Kemudian nilai dasar nasionalisme. Indikatornya yang pertama adalah ketuhanan. Contohnya adalah selalu menghadirkan Tuhan pada setiap aktivitas melakukan pengobatan atau operasi. Kemudian nilai keadilan sosialnya. Indikator keadilan sosial contohnya adalah gemar menolong orang lain dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kemudian nilai dasar yang ketiga etika publik. Indikator yang pertama kejujuran. Contohnya adalah dapat dipercaya dalam memberi pengobatan atau pelayanan. Kemudian tidak membebani masyarakat. Kemudian menjalankan tugas sesuai hati nurani yang bersih. Kemudian indikator yang berikutnya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam memberi pelayanan pengobatan. Kemudian mendirikan rumah sakit apung sesuai standar peraturan rumah sakit pada umumnya. Kemudian indikator tulus, yaitu ikhlas dalam memberi pelayanan pengobatan dan memberikan pelayanan pengobatan tanpa pamrih atau tanpa meminta imbalan. Kemudian nilai dasar komitmen mutu. Indikator efisien, contohnya adalah memberikan pengobatan berdaya guna dan tepat guna. Indikator inovatif,
contohnya atau keterangannya menghasilkan sesuatu yang baru atau rumah sakit baru dan bermanfaat. Ya, yang seperti tayangan video itu rumah sakit apung itu termasuk, maksudnya jarang ada di negara kita. Kemudian orientasi mutu, yaitu melakukan pengobatan dengan komitmen bagi kepuasan. Yang terakhir, nilai dasar anti korupsi, yaitu kerja keras. Contohnya adalah bekerja dengan hasil terbaik tanpa meminta imbalan apapun dalam pekerjaannya. Kemudian memiliki ketekunan dalam bekerja untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian pengalaman belajar yang bisa saya petik dari video tersebut adalah dalam melakukan suatu pekerjaan harus selalu mengandalkan Tuhan dan dilakukan dengan rasa tanggung jawab serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan atau pengobatan, serta selalu mampu mempunyai inovasi atau ide-ide baru dalam menjalankan suatu pekerjaan. Mungkin demikian Ibu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Satu lagi ya untuk pembanding ini, pembanding. Oke, diingat. Oke, pembanding saya minta Ibu siapa ini? Ibu Reski Agustia. Kelihatan Ibu. Belum muncul kalau sama saya. Saya juga belum ada, Ibu. Ya, berarti belum memang. Oke, sudah. Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas dari video yang telah diberikan. Adapun dari tayangan kisah dokter yang menjual rumah demi membangun rumah sakit gratis di atas kapal. Untuk nilai akuntabilitas, yaitu kepemimpinan, Dr. Lee memberikan contoh kepada orang lain bahwa Dr. Lee memiliki komitmen yang tinggi dalam pekerjaannya sebagai dokter. Adapun nilai keseimbangan sebagai dokter, Dr. Lee memiliki kinerja yang baik yang memenuhi keseimbangan kapasitas sumber daya dan keahlian yang ia miliki dengan membangun rumah sakit gratis di atas kapal. Nilai nasionalisme pada sila pertama, yaitu pada saat mengobati pasien yang dioperasi, mereka percaya pada keyakinan dan kuasa Tuhan sehingga pasien bisa selamat dioperasi, padahal secara medis pasien tersebut telah lambat ditangani. Pada sila kedua, yaitu Dr. Lee mempunyai hati nurani dalam menangani pasien, tidak membeda-bedakan orang kaya maupun orang yang tidak mampu. Dan Dr. Lee memberikan pelayanannya secara gratis tanpa melihat perbedaan yang ada. Untuk nilai etika publik, Dr. Lee sudah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Pancasila dan melaksanakan tugasnya secara profesional dan tidak berpihak. Ia tidak membeda-bedakan pasien. Justru Dr. Lee membantu pasien yang kurang mampu dan orang-orang yang berada jauh dari fasilitas pelayanan kesehatan dengan membuat rumah sakit di atas kapal.
untuk komitmen mutu, yaitu pada nilai efektif, tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan dengan baik, terkait jumlah maupun mutu hasil kerja berawal dari rencana Dr. Lee yang ingin mendirikan rumah sakit menghasilkan mutu yang baik, yaitu berhasilnya rumah sakit di atas kapal yang mempunyai fasilitas seperti ruangan bedah dan ruangan perawatan. Nilai inovatif, Dr. Lee melakukan perubahan yang ia ciptakan untuk mencapai keadaan yang lebih baik di masa yang akan datang, yaitu dengan orang-orang yang di daerah jauh dari perkotaan bisa melakukan pengobatan. Anti korupsi, untuk nilai kepedulian, Dr. Lee mempunyai kepedulian terhadap lingkungan sekitar dengan meningkatkan nilai derajat kesehatan masyarakat di daerah yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Nilai kerja keras, Dr. Lee mempunyai jiwa pekerja keras yang awalnya dari keluarga yang tidak mampu, tapi berkat kerja kerasnya ia bisa membangun rumah sakit di atas kapal. Adapun pengalaman yang bisa dipetik dari video tersebut yaitu apabila kita mempunyai niat, semangat yang gigih dan kerja keras, apapun yang kita rencanakan dan kita impikan pasti akan tercapai. Seperti halnya Dr. Lee yang awalnya dari keluarga tidak mampu menjadi seorang dokter dan membangun rumah sakit di atas kapal. Dari video tersebut juga kita bisa mengambil pelajaran bahwa dukungan dari keluarga sangat penting untuk karir kita ke depan. Karena tanpa adanya motivasi dan dukungan keluarga, apa yang kita rencanakan belum tentu bisa terlaksana. Rasa tanggung jawab dan rela berkorban Dr. Lee juga patut dicontoh. Ia rela menjual rumahnya untuk membangun rumah sakit di atas kapal demi kepentingan orang lain, demi bangsa dan negara, tanpa menuntut apapun, bahkan gaji sebagai seorang dokter. Rasa peduli terhadap sesama bahkan tidak membeda-bedakan suatu golongan tertentu. Dr. Lee mampu membantu orang-orang yang membutuhkan, bahkan di daerah yang terpencil, kurang fasilitas kesehatan. Dalam menjalankan tugasnya, Dr. Lee juga mengutamakan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Izin Bu, masih mute suaranya Ibu. Baik, terima kasih Ibu Reski ya. Tadi Pak Agus Wasana, Pak Muhammad Hasrul, dan Ibu Reski Agus. Oke, baik. Secara keseluruhan mestinya sama, hampir sama semua gitu ya. Cuma cara menyampaikannya. Gitu. Jadi kalau Pak Agus punya tadi lebih ke apa ya, dari ada pengertian-pengertian dari indikator itu diterjemahkan di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Gitu. Jadi itu sebenarnya lebih gampang. Jadi kalau kita mau membuat narasi gitu ya di dalam apa sih yang sudah teraplikasi itu bisa jadi kamus itu yang mungkin Bapak Ibu sudah punya daftar ini ya, buku pintarnya Bapak Ibu tentang indikator nilai-nilai gitu. Karena saya lihat ada orientasi publik itu sudah disampaikan, berarti itu adalah indikator-indikator yang setahu saya itu ya itu diberikan tahun lalu gitu. Jadi Bapak Ibu sudah punya, saya tidak tahu dari mana. Berarti itu gunakan saja gitu ya, boleh menjadi pendamping untuk ketika Bapak Ibu menyusun rancangan aktualisasi. Oke, sekarang kita berpendapat di sini setelah nonton sama-sama video tadi. Menurut Bapak Ibu, apa yang sudah dilakukan atau sudah diimplementasikan oleh Dr. Lee Agustinus Darmawan tadi? Jadi sudah yang seperti Bapak Ibu uraikan. Sekarang, menurut Bapak Ibu,
Ibu Niputu Wiwi. Oh, Ibu Eni ya, Resen Ibu Eni ya. Eni Dharma, silakan Ibu Eni. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, apa yang sudah kita lihat dari tayangan tentang bagaimana Dr. Lee dengan jiwa kepemimpinannya sudah melaksanakan nilai-nilai dasar Aneka, Ibu. Walaupun dari nilai-nilai dasar tersebut bisa kita lihat banyak indikator yang sudah beliau capai seperti yang disampaikan teman-teman. Dengan sangat tulus beliau menjalankan profesinya dari segi kepemimpinan, integritas, juga transparansi. Pada tayangan kita melihat ketika beliau ingin membeli kapal, dia dengan terbuka menyampaikan informasi kepada keluarganya. Dari hal itu memberikan semangat juga bagi keluarga untuk mendukung apa yang dilakukan oleh Dr. Lee Agustinus Darmawan. Terima kasih. Oke, jadi Ibu Eni tadi menyinggung soal integritas. Tadi dari yang paparannya Pak Hasrul, Pak Agus, sama Ibu Reski kayaknya belum muncul itu integritas. Ibu lihat dari mana Pak Agus, Pak Dr. Lee tadi berintegritas menurut Ibu? Yang mana Ibu sampai mengatakan Dr. Lee itu berintegritas? Ya, menurut saya mengapa Dr. Lee itu berintegritas karena dari kemampuan beliau mampu mempertanggungjawabkan profesinya sebagai dokter dengan tulus dan ikhlas dalam memberikan layanan kesehatan bagi warga miskin, tidak hanya dipertanggungjawabkan secara personal individunya, namun juga pada lingkup luas, kelompok, dan juga pada masyarakat. Integritas itu apa sih? Integritas itu apa? Semua ini pertanyaannya semua, bukan hanya Ibu Dharma. Integritas itu apa? Integritas apa? Seperti bersikap jujur, setia, dan rendah hati, Bu. Ya, itu ciri-cirinya, mungkin ya ciri-ciri integritas. Tapi integritas sendiri itu apa? Ya, Ibu Juliana, silakan. Kalau menurut saya, Bu, kalau integritas itu kesesuaian antara apa yang diucapkan dan tindakan apa yang dilakukan. Ya. Jadi sepakat ya bahwa Dr. Lee itu orangnya berintegritas. Gitu. Dia konsisten dan berintegritas sangat gitu ya. Dia cita-citanya ingin menjadi dokter karena ingin menolong sesama dan itu dia buktikan gitu ya. Berarti apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan itu dia lakukan. Dia berpikir untuk membantu, kemudian dia berbuat, itu kan ya, dia berpikir, kemudian dia berbuat. Jadi menurut saya gitu ya, menurut saya dari tayangan tadi itu Dr. Lee itu semua nilai aneka dia sudah terapkan, termasuk semua indikatornya. Semua nilai dia masukkan, selesai semua, betul-betul orang yang berdedikasi. Ya, dari akuntabilitas, semua indikator, semua dia masuk. Kemudian dari nasionalisme semua masuk. Semua masuk. Kemudian etika publik jelas gitu ya. Kemudian komitmen mutu sudah pasti. Anti korupsi ya iya gitu. Dia sangat luar biasa. Jadi merupakan suatu contoh yang luar biasa bagi kita gitu ya, bahwa bagaimana ternyata gitu. Saya itu ulang-ulang nonton itu nangis itu nonton itu. Maksudnya luar biasanya gitu ya. Bagaimana ternyata gitu ya, ketika kita itu membahagiakan orang lain, kita itu ikut bahagia. Ya kan? Jadi dan itu buktinya Dr. Lee ikut bahagia meskipun dia tidak dibayar. Di zaman sekarang ini yang orang mengejar dengan gaya hidupnya ya materialistis gitu. Tapi dia dengan senyum bahagianya sampai tangis bahagianya orang tua yang anaknya bisa diobati gitu, ternyata dia ikut bahagia. Jadi sensasi itulah yang Bapak Ibu mungkin nanti bisa dapat ketika Bapak Ibu juga melakukan sesuatu hal
itu suatu hal yang besar kalau dokter lihat, tapi mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang kecil yang bisa membahagiakan orang-orang yang kita layani atau orang-orang di sekitar kita. Jadi yang guru gitu ya, bagaimana itu akhirnya murid itu mencari-cari gurunya gitu ya, selalu merindukan kehadiran Bapak Ibu, itu pasti satu hal yang luar biasa. Jadi mungkin kalau ada yang misalnya sekarang guru di pedalaman gitu ya, agak mungkin yang dikeluhkan sekarang jaringan tidak ada, listrik tidak ada, tapi kayaknya tidak ada ini kalau di Donggala ini kayaknya tidak ada ya. Semua sudah serba listrik, sudah serba wifi-nya bagus gitu. Jadi itu mungkin tidak ada keluhan itu. Tapi kayak bangsa yang ada di Pinembani, karena dulu ya enggak tahu lah sekarang. Ada yang dari Pinembani ini? Ini Bu. Siapa? Pasti jaringan saya Ibu. Ibu Reski gitu ya. Iya. Jadi zaman dulu kalau saya ngajar di Donggala itu selalu Pinembani itu jadi tepuk tangan gitu. Maksudnya tepuk tangan, aduh jauh dari peradaban gitu. Jadi saya sendiri tidak tahu Pinembani itu di mana. Tapi waktu itu katanya ya naik motor harus bisa masuk sudah bagus gitu ya. Jadi begitu waktu itu. Jadi kalau orang mau ditaruh di Pinembani, kalau yang orang Donggala tidak mau. Tapi karena Ibu Reski orang mana? Bukan orang Donggala ya? Ya Marawola Ibu Sigi. Ibu karena Ibu orang Marawola mungkin tidak tahu di mana itu Pinembani gitu kan. Bagaimana Tahu, situasinya? Ibu, tahu. Oh, sudah tahu ya? Oke, berarti tapi listrik ada ya di Pinembani? Kalau batas di puskesmas itu listrik Ibu. Kalau desa selanjutnya sudah tidak dapat listrik. Oke, baik. Jadi tapi di sana ada bidan yang sangat disayangi oleh orang Pinembani. Bidan atau perawat, saya lupa. Kalau tidak salah suaminya camat. Ada Ibu? Masih ada di sana? Kayaknya sudah pindah Ibu. Sudah pensiun atau pindah? Karena warganya tidak kasih dia pindah. Warganya tidak dikasih dia pindah sehingga akhirnya suaminya juga jadi camat di Pinembani. Kalau tidak salah begitu dulu kasusnya ya. Jadi ada seorang perawat, kalau tidak salah itu disayang sekali sama warganya di sana. Jadi ketika Bapak Ibu bisa mengukirkan nama begitu, mungkin Bapak Ibu secara materi mungkin tidak kaya gitu ya. Tapi kebahagiaan itu ternyata bukan hanya di materi. Gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu dieluk-elukan, kedatangan Bapak Ibu ditunggu, itu adalah merupakan satu kebahagiaan. Dan ternyata ketika kita membahagiakan orang lain, kita juga merasa bahagia. Gitu. Tidak berkurang bahagianya kita, mungkin malah lebih. Gitu ya. Kebanggaan dan kebahagiaan itu lebih. Sama ada contoh juga, ada yang mantan pegawai bank gitu ya, kemudian jadi guru di Palolo sana gitu. Jadi namanya mantan pegawai bank, ibu-ibu gitu kan pasti dengan setelan yang rapi jali gitu ya, sepatu hak tinggi gitu, dandanan rapi, kemudian dia pindah ke Palolo jadi guru yang jauh apa-apa semua jauh gitu. Pertama menangis-menangis Ibu. Pertama menangis-menangis ya, mau minta-minta pindah ke Palu. Tapi setelah berjalannya waktu dia tidak mau lagi minta pindah. Ya, di sana mungkin penghargaannya orang dibawakan rica, tomat gitu kan ya, bukan gratifikasi sebenarnya. Jadi orang cuma rasa terima kasih ada guru di situ gitu ya, dibawakan tomat, rica, bawang gitu. Jadi yang dia beli cuma apa? Minyak tanah saja dibeli gitu kan. Jadi tidak ada, uangnya utuh. Jadi pasti ada nilai sampai dia tidak mau pindah lagi. Ya kan, sudah ada rasa, sudah menyatu dengan masyarakat setempat, sudah merasa bermanfaat di wilayah itu, maka itu adalah suatu kebahagiaan gitu ya. Ketika kita diterima di suatu wilayah dan kita ditunggu-tunggu, dielu-elu gitu ya, bukan berarti terus kayak artis gitu tidak, tapi kehadiran kita itu ya ditunggu gitu ya. Entah itu ibu guru, ibu guru dengan apanya, ini dokter dengan apanya ya, kayak dokter Lee itu kedatangannya pasti ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang dia datangi gitu. Sama seperti kalau yang di video lain itu ada dokter Apung gitu ya, suster Apung itu suster Rabiah itu juga ditunggu-tunggu. Jadi kalau kita lewat pasti diampirkan gitu. Bu guru siapa? Bu guru Sulastri, singgah dulu Ibu ya, Mak. Direbuskan ubi atau digorengkan pisang gitu ya, dan dabu-dabu terasi gitu. Yang sederhana gitu, tapi ketika kita diterima gitu ya, diterima dengan baik oleh warga setempat,
maka itu akan membuat kebahagiaan kita dan kita akhirnya juga menjadi betah tinggal di situ gitu ya. Jadi itu yang kami harapkan ketika ibu menanamkan atau mengimplementasikan nilai-nilai aneka akan terbangun rasa itu gitu ya. Jadi mungkin sekarang ada perjanjian bahwa 10 tahun baru boleh pindah. Insya Allah dengan ketika ibu sudah merasa bahwa ternyata saya memberi manfaat di wilayah ini, saya yakin itu rencana Tuhan ya, sehingga Bapak Ibu ditempatkan di sana itu supaya bermanfaat bagi orang lain. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi ketika kita sudah bermanfaat di suatu wilayah, rasanya kita kalau akan cabut dari situ itu kesedihan yang ada. Sedih sekali mau meninggalkan tempat yang sudah begitu banyak memberikan kita perjuangan yang tentu saja ketika kita mencapai ke sana, pengorbanan kita mungkin tidak seheboh Dr. Lee sampai jual rumah gitu ya, sampai artinya hartanya banyak karena dia untuk membuat kapal itu tentu honornya dia ya sebagai dokter bedah yang begitu besar itu dia sisihkan untuk itu kan berarti besar sekali. Mungkin kita dengan tenaga kita yang lebih, dengan kesabaran kita yang lebih berkorban untuk mencerdaskan anak bangsa, menaikkan derajat kesehatan orang-orang di wilayah yang kita berada di situ, itu merupakan sesuatu yang memberi manfaat bagi sesama, itu akan lainlah sensasinya. Saya yakin lain sensasinya ya. Saya baru nonton Dr. Lee saja, saya ikut merasakan bagaimana bahagianya dia ketika melihat orang tua itu menerima anaknya yang dia pikir sudah bukan cuma 50-50 gitu ya, yang dia pikir mungkin 10% adalah anaknya mau kembali dalam keadaan hidup sama dia, ternyata hidup. Itu kan begitu bahagianya. Sama seperti guru-guru ketika dapat anak murid yang dianggap bandel atau bodoh gitu ya, tapi ketika dengan kesabaran Bapak Ibu, keikhlasan Bapak Ibu, kemudian dia menjadi anak yang luar biasa ya, berhasil gitu, pasti orang tuanya akan sangat berterima kasih, terutama anaknya itu juga akan berterima kasih. Jadi itulah bentuk pengorbanan. Jadi pasti kalau ibu-ibu yang akan mencerdaskan anak bangsa, itu kesabaran dan pengorbanan itu pasti dituntut lebih gitu ya, karena mendidik anak sendiri saja susah gitu, apalagi mendidik anaknya orang gitu. Kita mendidik anaknya anak sendiri saja gitu ya, aduh penuh air mata gitu, air mata dan darah gitu, apalagi mendidik anaknya orang. Mau dipukul, ibu mau kena pasal ya, dilaporkan ke komisi kekerasan ya, perlindungan anak gitu. Jadi memang kita harus ekstra gitu. Tapi saya yakin sekali Bapak Ibu ini tentu saja ketika menyandang gelar sarjana pendidikan pasti sudah dengan psikologi itu bagaimana menghadapi anak-anak gitu ya. Biasanya anak-anak itu yang diingat gitu ya, anak-anak sekolah itu yang diingat. Ada dua yang diingat oleh guru terhadap anak-anak didiknya. Apa Pak? Apa? Dua ini apa? Apa yang diingat Bapak guru dan Ibu guru terhadap anak muridnya? Yang paling diingat? Yang cerdas Bu dan yang nakal. Yang cerdas dengan yang nakal ya, cuma dua itu gitu. Jadi bayangkan cuma yang cerdas dengan yang nakal. Yang bodoh dia tidak ingat. Padahal harusnya yang diingat adalah yang bodoh gitu, karena dia yang harus dengan ekstra, dengan kesabaran dia diberikan pemahaman-pemahaman gitu ya. Kalau yang cerdas kan dikasih sedikit dia langsung tangkap. Tapi kalau yang tidak cerdas kan kita perlu kesabaran kita. Misalnya masih ada murid yang kelas 3 SD belum bisa membaca. Itu kan harusnya sudah selesai, sudah tuntas waktu kelas 1 gitu kan. Dan ketika Bapak Ibu menerima dia di dalam kelas 3, berarti Bapak Ibu harus punya ekstra waktu, ekstra tenaga untuk mengajarkan supaya dia lancar membaca. Kalau Bapak Ibu punya rasa kepedulian. Tapi dengan Bapak Ibu sudah dibelajarkan aneka di sini, berarti Bapak Ibu diharuskan, dituntut untuk memiliki rasa kepedulian itu. Jadi bagaimana ceritanya supaya anak kelas 3 ya sudah lancar membaca, gitu ya.
Jadi sebenarnya yang harusnya ketuntasan itu tidak usah menyalahkan guru kelas 1. Bagaimana kau mengajarmu ini? Masuk kelas sudah naik kelas 3 belum bisa membaca, tidak perlu. Tapi mari kita bagaimana kita berbuat supaya apa namanya anak itu bisa menjadi lancar membaca di kelas 3. Ya, jadi Bapak Ibu guru itu pengorbanan yang pastinya luar biasa, karena saya ngajarkan anak saya membaca saja tidak sabar gitu ya. Saya ngajar anak saya dengan lidi di sebelah gitu ya, supaya kalau salah langsung tak gitu. Aduh, untung waktu itu belum ada undang-undang perlindungan anak gitu ya. Saya tidak dilaporkan ke polisi. Kalau sudah ada, waduh, keluar masuk penjara saya ini ya. Jadi gitu maksud saya, bahwa kita perlu kesabaran, betul-betul kemudian bagaimana caranya nih, kalau dengan cara yang biasa tidak bisa, kita harus dengan berbagai cara, metode supaya anak-anak cepat membaca misalnya. Jadi itu semua. Jadi yang artinya yang contoh-contoh yang sudah dicontohkan oleh Dr. Lee tadi ya, yang orang luar biasa tadi, yang dia babat habis ini nilai aneka, padahal dia tidak ikut latsar Pak di rumah ya, dia tidak ikut latsar. Tapi betul-betul dia mengimplementasikan. Karena ketika dia mengimplementasikan 5 nilai Pancasila, sebenarnya semua sudah ikut. Ya kan, karena dasar negara kita adalah Pancasila. Jadi ini semua breakdown dari itu semua, maka muncullah itu. Dr. Lee luar biasa ya, akuntabilitasnya, nasionalisme, etika publik, komitmen publik, dan anti korupsi. Dia habiskan semua, dia babat habis gitu, dia betul-betul dia implementasikan semua. Tapi Bapak Ibu jangan semua juga ya, nanti dibilang gila juga nanti. Ya dokter ini dibilang dokter gila ya kan, karena idenya yang luar biasa itu sampai orang bilang tidak masuk akal. Tapi memang sepertinya kan tidak masuk akal ya. Orang mau berkorban sebegitunya, sudah pasti rumahnya bukan rumah yang murah sampai dia mampu beli kapal ya kan. Bukan rumah seperti rumah saya yang BTN gitu kan, itu yang dijual mobil kapal, nggak cukup itu ya. Ya jadi pasti rumahnya juga rumah yang mewah, mungkin karena dia dokter ahli bedah toraks, jantung, dan pembuluh darah gitu. Jadi alhamdulillah Tuhan juga memberi rezeki kepada dia, karena orang yang semakin banyak bersedekah berini, Tuhan punya janji adalah melipat gandakan rezekinya gitu ya. Kalau orang kayaknya orang Islam begitu apa namanya keyakinannya ya. Jadi Nasrani juga kayaknya begitu salah gitu ya, bahwa semakin kita banyak menyumbang atau bersedekah itu semakin banyak juga Tuhan akan melipat gandakan rezeki juga kepada kita. Kalau salah begitu gitu ya. Dan itu harus diyakini oleh kita semua, sehingga kita ketika berbuat, yakinlah ketika Anda berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya Anda berbuat baik kepada diri Anda sendiri. Ketika Anda beretika kepada orang lain, maka sebenarnya Anda beretika kepada diri sendiri. Ketika Anda sopan kepada orang lain, Anda adalah sebenarnya sopan pada diri sendiri. Hukum apa namanya? Hukum pantul itu hukum apa? Apa yang guru nih? Guru SD ini pasti tahu nih, guru SD ya, ada hukum sebab akibat, Bu. Ya, hukum sebab akibat. Ya, kemudian ada hukum pantul itu ya, memantul itu. Jadi hukum gema itu. Jadi kalau kita berteriak di suatu lembah atau apa, akan suaranya akan menggema. Itu hukumnya, hukum sebab akibat. Yang jelas itu. Oke, sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Oke, masih ada yang mau tanya atau tentang tugas yang saya berikan untuk yang berikut? Kemarin masih ada yang menguploadnya Word, Ibu Aris Sulastri kalau nggak salah. Iya Bu, maaf Bu, karena kemarin itu tidak terlalu ini. Kan saya kerja tugasnya itu betul-betul mau bilang cepat mengumpulkannya kan, terus di samping itu ada kegiatan juga di rumah, jadi akhirnya saya upload. Astaga, setelah saya upload baru saya sadar ternyata belum saya convert Bu, astagfirullah. Iya, makanya saya bilang kalau Word itu saya harus download dulu gitu ya, setelah download baru saya buka.
Tapi kalau Bapak Ibu kirim PDF itu langsung begitu saya klik tugasnya langsung terbuka terbaca gitu. Jadi apa namanya, mudah-mudahan semua yang lain jangan terulang lagi Ibu, termasuk Ibu Aris Lastri ya. Jadi kalau ketelitian, kemudian ada juga yang mengupload harusnya hari ke-7 diupload ke hari 8, itu bukan di sini ya, ada di kelas lain kalau tidak salah ya. Nah, itu merepotkan gitu ya, karena Bapak Ibu setahu saya tidak ada diberi fasilitas edit gitu ya. Termasuk saya juga tidak diberi fasilitas edit gitu. Jadi ketika saya mengedit, misalnya siapa punya saya edit, maka semua yang sudah mengupload itu akan hilang. Misalnya gitu ya, misalnya saya mengedit nilai gitu, yang sudah saya berikan kemudian saya edit, saya ganti. Maka semua, pokoknya ketika saya melakukan editing apa saja, itu langsung nilai apa yang terupload itu hilang. Itu urusannya, aduh, ribet gitu ya. Saya pernah alami, saya sudah mengupload tugas-tugas, kemudian materi, kemudian ada kesalahan kalau tidak salah di PIC gitu ya, akhirnya saya harus mengulang satu-satu lagi. Gitu. Tapi ya itu dimaklumi gitu, namanya kita manusia kadang ya salah juga gitu. Jadi ya oke lah, PIC juga manusia gitu ya. Jadi mungkin karena puasa jadi saya agak baik hati gitu. Kalau tidak puasa mungkin saya marah gitu ya, saya veto semua itu kurang ajar gitu ya. Tapi karena sudah tua saya baik hati, tidak sombong, rajin menabung gitu kan. Jadi ya oke, tidak apa-apa. Nama PIC juga manusia gitu. Jadi akhirnya ya sudahlah gitu ya. Saya ulang lagi mengupload. Oke, Ibu Aris Lastri sudah raise hand. Baik Bu, saya ingin bertanya mengenai tugas kelompok kalau tidak salah itu Bu, yang menganalisis tupoksi. Kalau tupoksi kayaknya individu. Oh iya, tugas individu Ibu. Iya. Tugas kelompok kalau tidak salah Ibu yang ini. Kalau tugas kelompok mencari kasus mungkin. Mencari kasus ya. Kalau kelompok. Oh iya Bu, yang itu cari masalah. Ya. Gimana dia catat? Cari kasus bukan cari masalah. Cari masalah itu bakar rumah saja. Cari masalah itu. Mencari kasus ya. Oke. Tunggu saya buka. Kelompok atau individu? Tugas kelompok kalau tidak salah ingat saya, Bu. Yang mencari masalah itu terus menganalisis masalah tersebut, mencari tahu penyebabnya. Yang di mana itu? Yang pakai Bu, sistem menganalisis pakai APKL seperti itu, Bu. Yang itu, Ibu. Ya. Yang menganalisis pakai alat analisis. Oke, nah, jadi yang ini saya tanyakan, Bu, apakah misalnya kita mencari isu itu lebih dari satu isu dulu, lalu kita gunakan teknik tapisan APKL, lalu menggunakan misalnya alat bantu Fishbone, mind map, dan lain-lain. Begitukah sistematikanya, Bu, atau bagaimana? Oke, yang saya minta langsung satu kasus saja, gitu ya, supaya saya yakin Bapak Ibu sudah lancar menggunakan APKL dan USG. Tapi saya langsung, saya anggap Ibu mendapat satu kasus itu sudah core isu ya, core isu utama. Jadi dianalisis saja, kemudian penyebab. Berarti mau pakai Fishbone, causal map, atau yang lain-lain boleh gitu ya. Jadi satu isu sudah langsung core isu saja. Tidak usah di APKL, lebih sederhana lagi, jadi langsung ringkas. Tapi saya minta juga pakai ikannya ikan bandeng lah gitu ya, supaya banyak tulangnya gitu ya. Jadi paling bagus kalau itu banyak tulangnya gitu kan. Paling enak itu ikan bandeng, cuma tidak enaknya banyak tulang kan begitu ya. Kalau dagingnya sih paling enak gitu ya, tapi itu yang tidak enaknya adalah banyak tulang. Makanya kalau mau hidup enak itu harus susah-susah dulu kan begitu. Itu filosofinya ikan bandeng kan.
Mau makan enak ya harus kerja keras kan begitu. Kalau tidak mau kerja keras tak tusuk-tusuk di anu ya tak dapat makan itu duri. Itu belum tahu kan filosofi ikan bandeng. Tapi semakin banyak tulangnya Bu, semakin banyak ini juga penyebabnya, banyak solusinya. Iya, jadi semakin banyak solusi, semakin banyak penyebab, berarti Bapak Ibu semakin dalam menganalisis itu suatu masalah. Sama seperti ketika Bapak Ibu nanti membuat rancangan aktualisasi, ketika Bapak Ibu bisa menjabarkan dalam banyak kegiatan, berarti begitu dalamnya Bapak Ibu menganalisis permasalahan yang ada di tusinya Bapak Ibu. Itu ya, jadi semakin banyak tulang itu menunjukkan nanti banyak kegiatan. Semakin banyak kegiatan yang Bapak Ibu bisa susun untuk menyelesaikan masalah itu, berarti Bapak Ibu dalam menganalisis itu betul-betul secara mendalam gitu ya. Jadi makanya paling enak itu makan ikan bandeng gitu. Banyak sekali tulang, tapi begitu kita singkirkan tulang-tulangnya itu enaknya saja yang ada, ya kan? Begitu itu hidup. Makanya hiduplah seperti ikan bandeng, bahwa kita perlu kerja keras untuk menikmati sesuatu yang lezat itu ya, tidak tidak langsung instan. Itu berarti ikan bandeng presto itu ya. Ini kan mau pakai ikan bandeng tangkep gitu, jadi yang masih banyak tulangnya. Saya tidak tahu betul tidak bandeng tangkep atau bandeng mana ini, banyak bandeng ini di Makassar ini, di Sulawesi Selatan ini. Begitu katanya. Jadi untuk hidup enak, untuk makan enak, maka kita perlu bekerja keras. Sama seperti makan ikan bandeng. Gitu. Ya, begitu jadi Ibu Sulastri dan yang lain, bahwa cari kasusnya satu saja, kemudian langsung diidentifikasi. Jadi kalau misalnya 5 orang, masing-masing punya satu kasus, ditetapkan saja yang mana yang mau ya. Tidak usah pakai APKL-nya, langsung ke Fishbone atau causal map atau pokoknya analisis penyebab. Oke, kemudian itu tadi ketika Bapak Ibu semakin banyak tulangnya, maka nanti tahap kegiatannya banyak, sehingga banyak nilai juga yang akan terangkum di situ. Kalau sudah terbiasa dengan yang begitu, maka membuat rancangan aktualisasi itu sangat mudah, sudah biasa. Jadi Bapak Ibu sudah diantar dari awal, dari agenda 1 bagaimana Bapak Ibu menganalisis menggunakan alat-alat analisis. Kemudian di sini bagaimana alat analisis itu digunakan untuk menganalisis nilai-nilai ya. Kemudian berulang-ulang, maka nanti begitu aktualisasi biasa di ini gitu kan. Yang kemarin masalah Indonesia saja saya selesaikan, apalagi cuma masalah sapinya tupoksi gitu kan. Masalahnya orang saja saya bisa lihat penyebabnya, apalagi masalah saya sendiri. Cuma itu lagi ya, biasanya masalahnya orang kita tahu sekali mau ini, kita tahu sekali DP kan, ternyata masalah sendiri kita tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, karena kita merasa tidak punya masalah gitu kan. Yang susah itu karena perasaan saya tidak ada masalah, baik-baik saja gitu ya, saya punya kinerja juga baik-baik saja gitu ya. Jadi kalau mau berarti saling melihat gitu ya. Misalnya Pak Taufik dengan siapa ini yang satu kantor? Ada yang satu kantor, ada satu puskesmas? Tidak ada ya? Ya misalnya Pak Agus sama Ari Sulastri kayaknya Bu. Oh oke, Pak Agus sama Ibu Sulastri. Jadi nanti Pak Agus melihat bagaimana kinerja Ibu Sulastri. Ibu ini kurang begini Bu, begitu Pak ya. Jadi nanti Ibu Sulastri juga. Ari Sulastri juga. Siap Ibu. Ya, jadi supaya ditahu ya bahwa supaya nanti begitu ya. Jadi menurut orang masih kurang kan? Oke, kalau begitu apa ya penyebabnya sampai saya yang dibilang Pak Agus itu kenapa saya kurang begini? Makanya akhirnya begitu juga Ibu Ari Sulastri. Pak Agus, Bapak itu cara mengajarnya atau anunya kurang begini-begini, harusnya bla 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 gitu ya. Jadi ada saling mengisi, karena kekurangan diri sendiri kan kita nggak lihat. Kekurangan orang lain itu biar yang kecil-kecilnya kita tahu semua. Tapi kesalahan kita yang besar, kekurangan kita yang besar kita nggak tahu, nggak lihat gitu ya. Itu yang gajah di pelupuk mata nggak nampak, karena terlalu besar jadi malah memang nggak nampak ya, jadi gelap gitu kan. Tapi semut yang di seberang lautan itu kelihatan gitu ya, karena semutnya memang besar mungkin.
Jadi begitu kira-kira sehingga kita bisa, kalau enak ya kalau ada yang satu instansi begitu saling, apa ya saya punya kurang ini apa ya, coba lihat bagaimana saya punya kekurangan ini, itu bisa gitu ya. Yang penting Bapak Ibu terbuka, jangan tersinggung ketika dibilang kau kurang begini gitu, jangan tersinggung. Apa namanya, ibu-ibu janji memang sama Pak Agus, jangan dia puluh apa dia guru olahraga itu ya, jangan. Itu kira-kira, jadi saling melihat, kemudian nanti saling mengingatkan ketika sudah berjalan gitu ya, bahwa oke, kita harus sebagai guru kita harus bagaimana, sebagai orang kesehatan kita harus bagaimana, bagaimana menerapkan nilai-nilai aneka selanjutnya gitu ya, kita harus saling mengingatkan. Oke, baik, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita stop sampai di sini. Saya mau baca ceramah di Jumat lagi gitu ya. Oke, Ada Bu, baik. sedikit Bu. Oh ya, silakan Pak Hasrul. Bu, tidak mengurangi rasa hormat. Ya. Saya bertanya, mengenai tugas kemarin kan ada mungkin yang sebagian sudah dapat penilaian tugas dari Ibu dan ada sebagian belum. Maksudnya entah ini maknanya mengingatkan atau apa Bu? Mohon maaf sebelumnya. Nilai yang saya belum, saya nilainya sudah ada sih, sudah ada saya bikin ya, saya bikin. Orang mengupload. Oh iya Bu. Ya, kasih banyak Bu. Waktu saya buka pertama, kalau nggak salah baru 3, jadi akhirnya saya tutup. Kemudian saya melanjutkan ke kelompok yang lain. Setelah itu terlupa, tapi tadi malam saya sudah kerjakan semua, sudah ada nilainya. Oh iya Bu. Sudah. Jadi kalau kurang mengupload begini gampang, tapi saya sudah dengar videonya, saya sudah baca tugasnya, sudah ada. Ya, saya punya catatan-catatan kecil begini mempercepat gitu ya. Jadi saya sambil Bapak Ibu videonya, apa namanya rekamannya, kemudian saya sambil poin-poinnya saya berikan nilainya gitu. Jadi tenang. Jadi yang saya rekaman itu dari Pak siapa yang belum ada ini. Baru ada 3 kalau tidak salah. Jadi ini masih ada 7, 2 baru 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, jadi 3. Jadi Pak Taufik baru ada masuk ini, Pak Agus Wasana, Ibu Eni, Bu Reski, Pak Hasrul, Pak Ibu Juliana. Ini ada Pak, tenang, santai Pak, ada. Kasih ya, ada ketinggalan. Ya, saya begitu selesai kelas saya, insya Allah saya langsung selesaikan semua nilai gitu. Saya tidak mau punya utang, karena kalau saya sampai tunda itu maka saya yang mati bisa karena banyak sekali gitu ya. Jadi saya tidak suka menunda-nunda pekerjaan saya. Jadi begitu Bapak Ibu selesai maka nilai juga ikut berangkat gitu ya. Jadi saya, karena harapan saya adalah begitu saya selesai honor saya juga segera dibayarkan gitu. Jadi mumpung ada Pak Mukmin ini, jadi saya bilang ya Pak Mukmin jangan lupa. Oke, baik itu Pak. Begitu Pak ya, jadi tenang saja, sudah ada nilainya, mungkin nanti malam saya upload, kalau mudah-mudahan sih tidak lupa. Ya, makasih banyak Ibu. Oke, baik. Dengan demikian maka waktu juga yang akan memisahkan kita, nanti kita ketemu lagi insya Allah hari Senin ya. Hari Senin insya Allah kita ketemu untuk pertemuan yang terakhir. Baik, akhirnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan saya mohon maaf atas segala kekurangan baik dalam hal tutur kata, isi maupun gerak-gerik saya. Yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu mohon dimaafkan dan saya terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu dalam pembelajaran. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Mukmin. Ya, makasih Pak Mukmin. Terima kasih Bu Vivi. Terima kasih. Sehat-sehat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Muhammad Agus. Di kelompok Pak Agus. Di kelompoknya Pak Agus Yosana, Pak. Iya, Pak. Oh iya, Pak Agus Yosana. Iya. Iya, siapa? Agus, siapa kita punya ketua? Agus, siapa kita punya ketua? Muhammad. Ya, Pak. Muhammad Hasrul, Pak.
Oh, Muhammad Hasrul.